Selamat siang Ayah Aceh. Selamat datang di acara Festival Bacang bersama Pemuda Tujuh Indonesia. Perkenalkan, saya Olive, MC acara hari ini yang akan menemani Ayah Aceh sampai jam 1 siang nanti. Ayah Aceh, jangan kemana-mana ya sampai akhir acara, karena nanti akan ada sharing mengenai sejarah bacang oleh Chang Lause dan live sharing oleh Cecita dari China. Untuk itu, izinkan Olive untuk mengundang Ahya Kunia Kiswoto, Ketua Pemuda Tujuh Indonesia, untuk membuka acara hari ini. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Olive. Ya, kita hari ini bisa hadir ya di yayasan, kantor yayasan. Hari ini kita juga akan diberikan masukan dan juga cerita tentang bacang ya. Kenapa kita melakukan perayaan bacang ini. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar juga dan juga terutama kultur kita Tionghoa dan juga kita di suku kalangan keluarga Teochew juga merayakan bersama. Balikin Olive. Ya, kamsia Pak Kunia, Ahya Kunia telah membuka acara hari ini. Untuk itu, sebelum acara dimulai, hari ini kita kehadiran moderator yang cantik, manis, pintar, dan kita persilakan Cece Natalia. Halo Aceh. Halo. Aceh, kalau misalnya Olive lihat ya, Aceh tuh semuanya lengkap diborong. Masa sih? Iya, karena gini, guru Mandarin, iya, guru private, iya, aktif di media sosial TikTok sama Instagram. Aceh, boleh nggak? Kita di sini ada yang nanya loh tadi. Punya tuh apa sih addressnya? Boleh nggak bagi-bagi? Oh, boleh banget. Bagi Ayah Aceh, teman-teman yang mau follow di Instagram dulu ya. Aha. Di Instagram itu Xuewen XUEWEN .lisan 84. Nah, kalau TikTok saya Xuewen 840. Wah, sepertinya Olive juga ada follow TikToknya Aceh dan Ya, selalu ada update beberapa konten mengenai bahasa Mandarin, bahasa Teochew, dan masih banyak lagi ya Aceh ya. Iya, betul. Terus sekali. Nah Aceh, Olive dengar Aceh juga masih kuliah ya, S2 sekarang ya. Iya, benar sekali. Di mana tuh Ceh? Jurusan apa kalau boleh tahu? Di STAB Nalanda, jurusan Master Pendidikan. Wah luar biasa Biar sekali ya. biar apa namanya sepaket Wah, dengan kerjaan. luar biasa sekali. Dan kalau boleh tahu BEM itu apa ya Ceh? BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Ayah Aceh di rumah semuanya, Cece Lia ini juga salah satu ketua BEM, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Biasanya ya kalau di kampus, kalau ketua BEM dibilang ketua preman. Wah, Tapi enggak, kalau saya enggak preman. Acelia, hari ini tuh kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, istimewa yang kita tunggu-tunggu. Mungkin dari Celia boleh sharing ke kita, siapa sih sosok narasumber kita yang akan membawa acara hari ini? Oke, baik. Yang jadi narasumber acara kita pada hari ini ada dua. Yang pertama itu Cita. Cita itu saudara kita di sana, di Cina. Beliau juga sama dengan kita ya, asli keturunan Teochew. Ya, kebetulan dia lahir di sana, tinggal di sana, dan sekarang lagi kuliah di sana juga, tapi dia mengambil jurusan Sastra Bahasa Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Betul, jarang banget kan? Betul sekali, betul sekali. Dan kalau nggak salah ada Chang Laosu juga ya. Benar, ada Pak Prianto Chang, beliau juga papa angkat saya. Wow. Ya, jadi beliau itu seorang pemerhati budaya Tionghoa
dan juga founder Inspirasi Kebahagiaan yang video-video inspirasi yang sering membuat kita menangis kalau kita tonton. Iya. Nah, Jujur itu saya beliau. juga sih. Juara satu kalau Mbak nangis deh kalau Benar-benar. nonton videonya Chang Laosu ya. Wow, ini sepertinya para hadirin di sini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan langsung. Untuk itu, waktu dan tempat panggung Olive serahkan ke Lia Che. Oke, Cie Olive. Baiklah, sekarang Ahi Aceh dipandu sama saya ya. Sebelum kita mulai acara, saya mau membawakan pantun buat Ahi Aceh. Makan kupat tahu di Magelang, tidak lupa tambahkan bawang. Kepada saudara-saudariku yang berhati lapang, selamat merayakan Festival Bacang. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Santoso selaku host atau moderator kita pada acara siang hari ini. Oke, langsung saja ya. Tadi kan kita itu temanya Festival Bacang. Jadi Bacang itu apa sih? Selain kita makan, kita juga harus tahu kenapa apa sih asal usul bacang itu, kenapa bisa ada namanya makanan yang dinamakan bacang. Nah, kita jadi jangan tahu, oh saya tahu bacang itu makanan isinya beras dan dan daging, kemudian dibungkus bentuknya segitiga, itu namanya bacang. Kemudian kalau yang lonjong itu namanya lontong. Tapi kita harus tahu, bacang itu ada asal-usulnya. Jadi buat Ahi Aceh, adik-adik yang baru bergabung di sini yang kita belum tahu sejarah bacang itu apa, silakan kita simak dulu ya video opening berikut ini. Para penonton yang bijak, berjumpa dengan Priyanto Chang di sini. Hari ini, saya akan bercerita tentang seseorang yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namanya adalah Qu Yuan. Qu Yuan adalah menteri dan sastrawan di kerajaan Zhou. Ia adalah seorang yang lurus hati dan sangat mencintai negaranya. Ia melakukan banyak tindakan anti korupsi yang mengakibatkan kemarahan dan ketakutan pada pejabat lainnya. Pada saat ia menolak bekerja sama dengan kerajaan kuat Qin, hal itu menjadi kesempatan untuk lawan politiknya untuk menjatuhkannya. Dituduh mengkhianati negara dan Raja Zhou membuangnya dari kerajaan. Sesudah dibuang, Qu Yuan banyak menulis puisi. Yang paling terkenal adalah Li Shao, yang berarti meratapi kesedihan, yang menggambarkan intrik-intrik yang terjadi di kerajaan dan kegundahan hatinya akan salah satu bagian puisinya demikian. Orang-orang bodoh menikmati kenikmatan ceroboh, tetapi cara mereka yang gelap akan membawa bahaya. Aku tidak pernah takut pada bencana yang akan kuterima, tetapi janganlah pada kereta yang dikendarai oleh tuanku. Tahun 278 sebelum Masehi, kerajaan Qin berhasil menguasai kerajaan Zhou. Qu Yuan yang sangat sedih hatinya, akhirnya ia memilih mengakhiri hidupnya dengan menerjunkan dirinya ke sungai Milo. Rakyat yang mencintai dirinya mengetahui hal itu dan sangat berduka. Mereka pergi ke sungai dan melemparkan nasi yang dibungkus daun dengan harapan ikan-ikan di sungai tidak perlu memakan jasad Qu Yuan.
Penonton yang bijak, Kraga Zuyuan telah musnah 2000 tahun yang lalu. Oke, tadi ada tadi kita sudah menyaksikan jadi selain kita tahu makanannya ternyata ada cerita pilu di balik terciptanya makanan yang dinamakan bacang ini. Jadi kita patut berbangga ya dengan budaya kita. Ternyata bacang ini filosofinya sangat luar biasa karena di balik terjadinya bacang ini atau terciptanya bacang ini ada satu sosok pejabat yang sangat dicintai rakyat yang hidupnya sangat berintegritas dan penuh dengan kejujuran. Makanya ketika kita menikmati bacang pada masa sekarang ini, tentunya kita juga harus sambil merenungi makna dari bacang ini. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan Cita ya. Cita itu adalah saudara kita yang tinggal di China. Sekarang kita panggil dulu Cita. Halo Cita. Halo, halo semuanya. Cita ini bisa bahasa Nama- Indonesia juga loh. Iya, nama saya Cita dan saya berasal dari Provinsi Guangdong, Tiongkok. Dan saya sedang belajar di Universitas Bahasa Asing Guangxi. Nah, jurusan saya adalah Bahasa Indonesia. Saya orang Teochew. Dan saya sangat sekali bisa menghadiri acara ini. Oke Terima Cita. kasih. Sekarang kita mau tanya-tanya sama Cita ya. Boleh nggak? Ya, Cita di situ Boleh. merayakan Hari Bacang juga nggak sih? apa? Halo Cita. Suara saya jelas Iya. nggak? Jaringan sedikit buruk. Saya bisa ulangi lagi. Oh iya. Cita di situ merayakan Hari Bacang juga nggak sih? Menyaga. Oh, iya juga. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan cerita Cita ya tentang perayaan Festival Bacang di Cina. Silakan Cita. Iya. Saya bisa membuka PPT saya. Oh iya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan budaya Hari Bacang di kampung saya. Biasanya festival ini disebut Momcot oleh orang Teochew dengan bahasa Teochew. Karena festival Bacang adalah tanggal 5 bulan 6 penanggalan bulan. Bacang disebut Kiamcang dengan bahasa Teochew. Sebelum hari Bacang, keluarga saya akan menyiapkan banyak bahan-bahan untuk membuat bacang. Bahan bacang punya seperti ini. Oke, sebentar ya. Kita melihat
PPT-nya sebentar karena ada gangguan jaringan. Jadi bacang ini kita juga tahu ya, terdiri dari nasi dan lauk. Iya. Oke. Oke, silakan PPT Cita bisa terusin. PPT bisa terus Sudah? Oh, Cita belum kelihatan ya? iya, karena jaringan buruk. Oh, iya Halmise. Bahan-bahan juga ada terus. Sudah kelihatan Cita? Hanya bisa melihat api dan daun. Oh iya betul, daging sama daun. Ya ini daun itu Ya, digunakan untuk membuat membungkus bacang. ya. Oke, PPT next. terus Lanjutkan PPT-nya. PPT sampai di mana? Iya. Biasanya Cita kalau di sana bungkusnya harusnya isi dengan daging ya? Daging. Iya. Oh, Juga ada bahan-bahan yang lain. Juga oh ada gitu. jidan. Oh, Citan. Iya. Terus apa lagi? Saya terus memperkenalkan. Nah, pada masa kecil saya sering mencuci banyak pun. Mm-mm. Seperti gambar ini. Sebenarnya tahun ini bisa digunakan kembali. Nah, nenek saya sering mengumpul daun setelah kami habis makan bacang pada masa lalu. Nenek saya akan membuat banyak bacang untuk sembahyang. Di hari itu kami makan bacang terus seperti makan nasi. Oh gitu. Setengah itu keluarga saya akan mengadukkan lumpur di pintu. Ini buat mengusir roh jahat. Cita suka nggak sih dengan bacang? Iya, pada masa kecil saya sering makan bacang seperti makan nasi. Nah, saya makan bacang terus saya tidak makan nasi. Karena pada hari itu maka saya sering membuat banyak. Maaf Cita, bisa diulang? Tidak jelas. Iya, sudah. Gimana tadi pada waktu kecil? Ya, pada waktu kecil saya sering makan bacang seperti makan nasi. Karena sangat itu keluarga saya sering membuat banyak bacang. Biasanya banyak nggak bikin bacangnya? Iya. Biasanya kalau bikin berapa banyak Cita? Banyak apa? Bacangnya? Ya. Apa? Karena di Jeju pun harus punya banyak bacang untuk sembahyang. Oh, jadi selain untuk sembahyang, Tidak
Gimana? Tidak hanya untuk hari Bajang, juga ada ke 15 setiap bulan. Oh, Cui gitu. 15. Iya, iya, iya. Iya. Oh, jadi cui seu, Bajang bisa sembayangnya ada pakai bacang gitu. iya juga. Oh, 巴掌 bisa 保存很久，sangat lama. hmm, oke, oke. Oke, Cita. Sekarang Kalau kita mau, jadi ya, oh iya, kita mau tahu tentang daerahnya Cita ya. Boleh nggak? saya Iya, kita ajak Ahnya Aceh kampung ke saya. daerah masa kecilnya Cita ya. Saya kampung saya di Kota Puning, Jeyang, Iya, kita lihat videonya Provinsi sebentar Guangdong. ya. Iya. Cita, ini rumah kamu yang mana ya? Biasanya di kampung saya rumah seperti ini, Oh, hanya satu lantai. iya, iya. Oh, jadi satu tempat kayak gitu nanti di dalamnya ada rumah, terus ada kuil gitu ya? Iya, tapi ini rumah seperti ini hanya pada masa lalu. Sekarang banyak rumah sudah tinggi. Oh gitu. Oh jadi dulu satu Ya. kawasan itu satu keluarga gitu ya? Iya. Dan di kampung saya punya banyak. Iya. Kenapa Cita? Nah Cita bisa ceritain nggak ini tempat apa? Panggil apa? Ini tempat apa ya Cita? Tempat ini untuk sembahyang. Oh. Nah ini bahan-bahan untuk sembahyang. Setelah selesai sembahyang ini untuk dibakar. Oh iya, ada ini. Seperti uang membeli dahulu. Oh iya. Ini setiap cui seu ya? Nah ini iya. Oke. Kemudian ada yang berkesan nggak dari kampung halamannya Cita? Apa? Cerita yang paling berkesan. Paling kesan. Iya. Iya. Pada masa kecil saya juga bisa mencuci pakaian di kolam. Karena pada masa kecil punya banyak orang bisa mencuci pakaian di kolam. Oh, berenang ya. Cita bisa Untuk berenang ya? menghemat air.
Eh, Halo, saya Cita. tidak bisa. 你会游泳吗？ Saya tidak bisa berenang. 我们一样。Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan Chang Lao Sư atau Priyanto Chang yang tadi saya ceritakan ya. Nah, jadi Ahnya Aceh jangan heran nanti saya panggilnya bukan Lao Sư tapi panggilnya Papa. Silakan Pak. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari tadi ya. Bacang. Wah, banyak banget. Iya bener-bener tadi kita bilang bacang tapi nggak ada visualnya ya. Ini ada loh. Kita sudah ngobrol-ngobrol, tadi juga ngobrol-ngobrol sama kita. Kita juga sama kan seperti ini ya Cita ya. Gimana Cita? Ya, Eh, tunggu kamu datang ya, kita makan bareng-bareng. Ini saya simpan dulu ya Pak. Iya. Oh, oke. kemarin saya sudah makan bacang. Oh, sudah makan. Wah. Hari ini masih Ya. ada? Masih ada Sih, enggak? hari ini tidak ada. Wah, Karena, asik lah. Bisa makan bareng-bareng ya Pak. Iya, hari ini Kalau pasti. saya sedang di rumah, saya pasti makan banyak. Biasanya kalau di rumah sampai berapa lama baru habis bacangnya? Kalau hanya pada hari bacang hanya, tapi kalau makan bacang mungkin ada 1 bulan. 1 bulan. Berarti Bayangin. banyak Pak. Iya ya. Wah, taruhnya di freezer kayaknya Pak. Karena Bayangkan berapa banyak. membuat bacang sangat banyak. Dan kalau kamu sebuah tidak habis makan bacang, bisa 放在冰箱， Iya. 放在冰箱。Ya, Setahun dan sekali jadi harus banyak Pak. kalau kamu ingin Ya, karena memang sangat diperingati di sana. Betul. Seperti yang tadi kita sudah lihat di ceritanya, di videonya, bahwa ini untuk memperingati seorang yang namanya Zhu Yuan. Zhu Yuan itu adalah salah satu dari seorang, dia sebenarnya bangsawan juga. Zaman dinasti Zhou. Dia bukan dinasti Zhou, dari kerajaan Zhou. Dia sangat vokal. Dia tuh tidak suka rajanya itu terlalu banyak berpoya-poya lah. Dia tuh juga menjadi berseberangan politik dengan teman-temannya sama para bangsawan. Si Julian ini tetap mengatakan apa yang dia nilai sebagai sebuah kebenaran. Prinsipnya gitu ya Pak ya. Ya, prinsipnya. Pada saat itu negara itu mau membuat koalisi dengan negara Jin. Julian ini merasa Jin ini enggak betul. Kamu enggak bisa untuk bersama dengan Jin ini karena Jin ini maksudnya enggak beres. Tapi karena Jin ini pintar, ya, itu jadi menyuap para pejabat. Oh, tidak berperan. Ya, si Zhu Yuan sendiri digeser sama raja-rajanya, karena rajanya kan mendengar selentingannya tuh dari si teman-temannya yang mengatakan wah ini tidak beres.
Itu udah berapa lama kemudian si Julian akan diusir ke keluar dari istana. Oh, kecil. Ya, sekarang. Oke. Nah, sekarang negara Jin itu betul-betul menyerang. Betul-betul menyerang negara Jin. Dan habis. Oh, jadi itu cuma intrik aja gitu ya, Pak ya? Pura-pura bekerja sama kayak gitu ya? Betul. Oh, serem ya. Kan itu pada saat itu ada 7 negara. Yang paling kuat sebenarnya Jin. Tapi kalau yang negara lain itu dia mau berkoalisi antar yang 6 itu, Jin jelas tidak bisa apa. Tapi karena dia, ya udah kamu berteman sama saya aja. Gitu. Oh. Nah, kan terpecah belah. Oh iya, berarti namanya diajak berkoalisi gitu ya? Dia dipecah belah semua negara-negara kecil ini. Negara ini terpecah belah, gampang dikuasai sama. Nah, ini Cuyuan tahu ini pasti gelagatnya itu. Iya, karena memang negara Jin itu bisa masukkan orang untuk menyuap gitu. Iya. Itu kira-kira ceritanya seperti itu. Akhirnya si Cuyuan ini yang merasa sedih sekali. Dia pada saat diusir itu ke kerajaan, itu dia menulis banyak puisi. Salah satu yang paling terkenal adalah Lisau itu. Puisi Lisau itu menceritakan hatinya yang indah dan sebetulnya nasihat buat raja. Oh. Dia tidak langsung, tapi dia minta nasihatnya pakai puisi. Itu. Nah, ternyata tidak dipublis, ya habis kerajaan musnah, dia bunuh diri. Oh gitu, ya ampun, Tuh. sedih banget ya Pak. Jadi dulu sinyal-sinyal pesan itu bisa diaplikasikan dalam karya seni ya Pak ya. Selain puisi biasanya apa, lagu atau tarian gitu ya Pak? Oh, kalau sekarang itu udah banyak sekali. Jadi kan karena sudah cukup lama kan ya, itu jadi kan tahun 200 sebelum Masehi kan berarti sekitar 22 abad. 22 abad yang lalu kan. Ya itu udah berkembang kemana-mana kebudayaan itu. Jadi di setiap daerah sekarang kan juga merayakan Tuan Wujen. Betul. Ya, Pekjun itu kan. Iya, benar-benar. Itu jadi terkenal sekali. Iya, karena dia pejabat itu bunuh diri di sungai, jadi pada saat kita udah sembahyang memperingati Hari Bacang, kita semuanya membersihkan diri di sungai, Pak. Itu ada tradisi kayak gitu. Iya, di sini. Oh, gitu. Iya, betul. Nah, itu kan sebenarnya tradisi itu ada ceritanya bahwa para nelayan itu tidak mau jasadnya si Cuyuan itu dimakan ikan, makanya dia bungkus nasi gitu, pakai daun, terus dicemplungin ke air sungai supaya si ikan makan. Makan nasi itu nasinya, yang dibungkus daun. Dimakan jasadnya gitu. Legendanya seperti itu ya. Legendanya seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Dicintai rakyat seperti itu sampai dia bunuh diri aja, mereka masih berusaha menyelamatkan jasadnya dengan bikin nasi yang dibungkus itu ya. Yang kemudian dinamakan bacang. Oh, iya. Betul. Oh, jadi nasi yang dibungkus itu dikasih daging juga ya? Atau dikasih apa dulu? Oh, itu ada, kalau zaman dulunya ceritanya tidak diceritakan apa ada isinya atau enggak. Cuma nasi bungkus. Oh gitu, iya. Jadi mungkin seiring berkembangnya zaman kita memperingatinya, jadi kalau kita makan nasi yang dibungkus doang kan enggak gitu enak ya Pak. Jadi diisi dengan daging dan bumbu-bumbu daerah. Betul. Gitu ya. Kan tiap daerah beda-beda jadi. Iya sih, benar. Daun bungkusnya juga beda-beda Pak. Beda-beda. Iya, benar.
kalau di tempat saya nih di Pontianak kita dulu pakainya daun pisang. Nah, terus dari daerah lain juga ada yang pakai daun pandan yang besar, yang lebar itu. Kemudian ada juga ya Ce ya pakai apa namanya daun bambu ya. Itu biasanya kayak aku pakai kicang ya. Oh, oh Pak makasih. Oh ya. Teochew kayak pandan. Eh, Kalau di Teochew. oh di Teochew daun pandan. Oh aslinya. Iya. Tadi dengar dari cerita di sini kalau yang Teochew asli itu ada apa itu namanya pausa ya Ce ya. Pausa tapi bungkusnya pakai itu biasa kita Saya jadi baru tahu loh. Biasanya kan tahunya yang kita makan waktu kecil, oh itu bakcang. Gitu. Iya. Ya setiap tempat tradisinya kan beda. Iya, iya. Tapi yang penting tetap memperingati semangatnya ya Pak ya. Betul. Jadi orang harus berintegritas, Seperti harus apa? jujur, seperti Cien. Oke. Jadi kalau kamu lihat sosok Ci Yuan ini, dia gimana kepribadiannya? Kepribadiannya, ya mungkin kalau menurut saya ya, dia orang yang sangat tegas dan sangat memegang teguh prinsipnya. Jadi tidak mudah digoyahkan. Ya. Gitu sih Pak. Ya memang seperti itu ya. Jadi Ci Yuan itu orangnya tegas ya. Dia juga jujur, berani, prinsip. Itu sebab kenapa? Karena pada zaman itu kita jadi pada saat itu di zaman zaman Zhou, dinasti Zhou 600 sebelum Masehi, itu orang-orang di sana merasa ingin menjadi seorang junzi. Junzi itu apa? Kita mau Oh, junzi. Apa nanti? Oh ya. Iya teman-teman nggak tahu kedengeran. Kita lihat PPT ya Pak ya? Ya, Oh kalau iya, bisa. yang mau diceritain ini apa? Coba ya. Kalau enggak langsung. Iya benar, Ayah Aceh, jaringan di sini agak kurang bagus, jadi mohon maklum ya. Kalau ada yang delay, ada nge-freeze sedikit. Kalau enggak langsung aja enggak apa-apa. Oh iya, udah Pak? Oke. Iya. Iya, ini namanya junzi ya. Ya. Nah, ini zaman 700 sebelum Masehi, ini pengertian seorang junzi itu adalah jadi bangsawan. Bangsawan. Kalau di saat dinasti Zhou itu dia pengertiannya adalah seorang bangsawan. Tetapi seiring berjalannya waktu, itu waktu di zamannya Konghucu sekitar 500, junzi itu pengertiannya adalah seorang yang terpelajar, hampir seperti orang suci, jadi sangat beretika, terus itu juga baik hati. Nah, itu yang dinamakan seorang junzi. Ya, bisa diganti. Oke, next. Sabar ya, Ayah Aceh. Ini ceritanya menarik nih. Ini. Oh. Ya, inilah junzi, seorang yang seperti orang suci yang menjalankan kehidupan beretika dengan standar moral yang sangat tinggi. Junzi. Ini di zamannya Konghucu adalah sebagai suatu tujuan seseorang untuk menjadi orang yang bermoral. Nah, kita juga tahu bahwa di waktu kerajaan Chu, ya, di kerajaan Chu itu adalah dia merupakan sebuah negara yang sangat terpengaruh dengan Konghucu. Makanya tidak heran kalau orang-orang seperti Zhu Yuan itu ingin menjadi seorang junzi juga. Ya, seperti itu. Ya. Next.
Oh, jadi Cuyen itu terinspirasi dari ini ya, Pak Iya, ya? Dari heeh. Junce. Standar moralnya yang tinggi. Hmm. Ya. Oke, Oke, sudah Pak. Oke, ya. Nah, ada 4 karakter Junse yang dikatakan oleh Konghucu, yaitu Ren, kebajikan atau kebaikan, I, kebenaran, Chung Yung, moderat, dan Le, gembira. Ya, nah ini ya. Terus saya akan jelaskan masing-masing satu. Next, Ren, ya kebajikan atau kebaikan. Ya, kebajikan atau kebaikan ini, Konghucu sendiri mengatakan bahwa kalau orang untuk melakukan seorang junse itu pasti ada mempunyai ren di dalam hatinya. Jadi tidak, kalau tidak bajik, tidak baik itu tidak mungkin dia menjadi seorang junse. Nah, itu seperti itu. Nah, berikutnya kebenaran. Orang ini mempunyai sebuah kebenaran. Artinya sebuah kebenaran apa? Dia tahu apa itu yang salah atau itu yang benar, itu dia tahu. Jadi bukan orang yang mencari, oh ini salah, ini benar, yang mana ya yang salah benar? Tidak. Tapi dia tahu yang salah itu apa, yang benar itu apa, dan dia selalu menjalankan yang benar menurut dia. Itu. Ya, berikutnya Chung Yung, moderat. Arti moderat adalah jadi orangnya toleran. Toleran berarti dia itu bisa mengerti orang lain, terus gitu, tidak terlalu ekstrim, ya. Jadi enggak wah gimana gitu, tidak seperti itu. Oh iya, iya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi dia tidak ekstrim, dia Chung-yung, dia selalu di tengah. Nah, baik, nah terakhir ya adalah Le, ya jadi itu gembira. Kenapa sih gembira? Karena orang-orang yang sudah bijak, terus itu dia sendiri juga mengetahui sebuah kebenaran itu apa, dan dia menjalani kehidupan yang sesuai dengan yang apa yang dianggap benar oleh dirinya itu, dia juga moderat, dia jadi tidak mengganggu orang lain yang mana-mana, itu akan menjadi gembira gitu. Itu yang diajarkan oleh Konghucu. Oh, kalau Aceh, teman-teman yang masih bingung ya, Konghucu itu apa? Konghucu itu Konfusius ya. Ya, Iya, ajaran Konfusianisme. Konghucu. Hongzhe. Iya, benar. Nah, karena seorang Cuyen ini sudah bisa mempraktekkan apa itu untuk menjadi seorang Junse, akhirnya ya sampai sekarang kita merayakan kehidupannya dia dalam Kuang Chen. Ya. Luar biasa ya Pak. Nah, sudah beribu-ribu tahun, iya 20.200. 2000. Oh 2.200. 2000. Iya. Sampai sekarang kita masih memperingati loh. Iya. Ini namanya berkah orang yang berintegritas, yang menjalankan hidup sesuai dengan kebenaran. Kebenaran dia. Namanya harum sepanjang masa. Kan Betul. ada pepatahnya ya Pak. Iya, seperti itu. Luar biasa ya. Makanya sampai hari ini kita juga diingatkan kembali ya Pak. Iya. Ya, terus next. Ya, bahasannya adalah apakah hal-hal seperti ini, nilai-nilai seperti ini masih bisa kita praktekkan dewasa ini? Nah, pertanyaannya. Oh, saya bisa. Bisa, tapi agak susah. Agak susah. Benar-benar. Karena melihat keadaan sekarang ya, tapi memang itu dasarnya kita mulai dari kita sendiri dulu ya Pak. Kita harus punya prinsip kebenaran. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran, kita tidak boleh takut meskipun keadaan tidak mendukung gitu ya Pak. Ya, pasti itu. lebih banyak tantangannya lah. Pasti. Ya, next. Nah,
ini adalah sebuah kisah, ya, sebuah kisah. Mm-mm. Jadi ada seorang anak, dia itu mendapat sebuah proyek. Dikasih ini proyek ini, tapi proyek ini tidak tidak melanggar hukum, tetapi jadi tidak baik buat dia. Dia tidak merasa tidak baik. Jadi umpamanya seperti ini. Dia disuruh mencari rumah, banyak rumah. Untuk apa? Untuk jadi pendatang ilegal. Oh. Human trafficking. Gitu. Oh. Dia tidak melanggar hukum. Tapi dia tahu ini perbuatan beres. Gimana? Dia tanya ke, dia susah untuk memutuskan. Akhirnya dia pergi ke ibunya. Ibunya orang desa, orang biasa saja. Tidak berpendidikan tinggi lah. Nah, Mah, ini saya dapat proyek seperti ini, saya bisa uangnya banyak nih. Nah, gimana nih? Saya mesti mutusin bagaimana? Ya. Mamanya cuma menjawab seperti ini. Saya setiap hari melihat kamu, kalau tidur itu bisa nyenyak. Bahkan kalau mau bangun aja susah, kadang-kadang mesti dibangunin sama mama. Mama cuma tidak ingin kamu suatu saat tidak bisa tidur. Yang lainnya silahkan kamu putuskan sendiri. Luar biasa ya Pak ya. Nah, setelah itu dia berkata, ya saya tahu keputusan saya. Iya. Jadi dia kembalikan ke dialah. Benar. Jadi kita kalau mengambil keputusan itu tidak boleh dengan kita boleh berpikir dengan otak, tapi kita harus memutuskan itu dengan hati, gitu. Betul ya Pak ya. Iya. Jadi makanya otak dan hati itu harus selaras. Betul. Benar. Jadi hari ini ya pinter. Ya cerita seperti itu. Coba ya diteruskan. Ya. Jadi orang-orang mengatakan bahwa sekarang ini nilai-nilai moral itu turun di generasi ini. Betul. Saya sendiri merasa tidak. Oh. Kenapa? Sekarang nilai moral kita lihat ini Pak Te itu diajarkan sama Konghucu ya. Iya. 8 pilar moral ya. Seperti ya apa? Berbakti orang tua, atau ya percaya, welas asih dan sebagainya. Nilai ini tidak berubah. Ini adalah sebuah nilai yang abadi, universal. Jadi tidak berubah, tetap ada sampai sekarang. Sampai nanti juga tetap ada ya. Seperti itu. Cuma orangnya yang berubah. Itu yang masalah kan. Cuma orangnya yang berubah. Kenapa orangnya yang berubah? Nah, ini ada sebuah cerita lagi. Cerita ini cerita yang mengenai coba di next. Pak, next. Oh iya. Ya. Nah, cerita ini akibat dari sering kompromi. Oh, kompromi itu tawar-menawar. Tawar-menawar. Kenapa? Karena kan kalau sebuah nilai moral itu ditawar-menawar, itu akibatnya buruk. Jadi kompromi itu akan menurunkan nilai moralnya kita. Oh gitu. Akibat lagi, sudah menurunkan nilai moral kita akan mulai meragukan diri sendiri. Dan kepercayaan diri menurun. Itu yang kita tidak boleh terjadi di masa sekarang. Nah, sekarang nilai ceritanya ada seseorang yang menderita penyakit. Sudah gawat orang tua. Ya, orang tuanya gawat menderita penyakit. Sudah mau mati. Nah, terus gitu dia berjanji sama orang.
kalau sampai aku selamat kena COVID, kalau sampai aku selamat, udah ini rumahku yang harganya 20 miliar, gimana di kebun jeruk, ya, 20 miliar gitu, saya jual rumah saya jual dan uangnya saya sumbangin buat amal. Amal kemana gitu? Iya. Kelenteng. Iya. Ya buat amal. Nah, ternyata adalah dia sembuh. Nah, sudah dia sembuh, apa yang terjadi? Dia ragu-ragu nih. Duit gede loh. Iya, banyak loh Pak, 20 M. Disumbangin enggak? Ayo, Iya. nah, gimana nih caranya nih? Nah, ya, wah, dia punya ide. Pasang iklan. Dijual rumah 10.000 rupiah. Tapi harus berserta furniturnya. Rapotnya nilainya 20 miliar. Oh, wow, gimana itu ya? Loh, ini 10. rumahnya 10.000, Iya. tapi rapotnya harganya 20 miliar. Harus sepaket. 20 miliar 10.000. Nah, seperti itu. Nah, terus memang ada yang jual, yang beli. Jadi rumah itu dibeli orang. Selesai beli. Ya harus melaksanakan kaulnya dia. Betul. Jadi, apa ya? 10.000. Enggak dong. 20 miliar kan buat ini, Hah? buat donasi. Jadi 10.000 ya buat dia sendiri. Loh. Ingat? Ayo, dia kan berjanji untuk menyumbangkan rumahnya kan? Oh gitu. Jadi dia sumbangin 10.000 aja gitu. 10.000-nya furniturnya kan harganya ya. Astaga. Wow. Enggak juga sih, dia enggak sumbangin 10.000. 20.000 lah. Kasihan. Astaga. Kasihan. Itu namanya kompromi untuk menurunkan nilai moral. Iya, jadi itu adalah sebuah kompromi. Jadi kalau nilai moral itu dianggap sebagai sebuah harga, itu yang paling berbahaya. Karena kejadiannya seperti itu. Iya. Oke. Berarti dia tidak ikhlas ya Pak. Heeh. Lagi udah sekarat berjanji gini-gini. Setelah dikasih kesembuhan ternyata dia mengingkari janjinya. Enggak mengingkari, siapa yang mengingkari? Enggak dong. Nilainya dong yang dibedain. Dia kan janji udah bahwa dia itu akan memberikan sesuai dengan nilai rumahnya. Iya juga sih. Jadi bingung. Nah, bingung. Nah, inilah itu ya yang sering terjadi di masa sekarang, bahwa kita tidak bisa lari pada kenyataannya hal-hal tersebut benar. Oke? Iya. Itulah yang disebut nilai moral. Sebetulnya tetap, walaupun kamu belok-belokin, sama sekali dibelokkan, itu sebetulnya tetap. Kita tahu kok, ini enggak beres. Kata hatimu itu tahu, enggak bisa. Iya ya. Meskipun dia orang jahat, tapi dia tetap punya kata hati ya Pak. Cuma suka Iya. diabaikan aja gitu. Nah, ya coba diteruskan. Next. Oke. Nah, ini yang namanya etika dan kesadaran. Etika itu adalah bagaimana kita bertingkah laku di depan sekitar kita. Aturan itu supaya semua orang sama. Atau tata krama adalah cara bertindak dengan orang sekeliling kita. Tapi kita juga memerlukan satu, kesadaran. Kesadaran adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kayaknya itu yang kadang suka lupa deh Pak. Nah itu. Jadi kita cuma fokusnya di luar aja, nggak fokus ke dalam. Iya. Padahal kan itu yang harusnya yang terjadi kan. Bahwa kita walaupun tidak ada orang yang mengawasi,
kita tetap membuang sampah di tempat sampah. Betul. Itu adalah sebuah kesadaran. Betul, betul. Itu yang harus kita lakukan. Tapi banyak orang yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Contohnya sampah dari emosi negatif, ya kan? Sampah kemarahan. Iya, sampah kemarahan dengan apa di sosial media gitu. Terus kemudian kalau dia lagi bad mood, dia tidak mempedulikan siapa-siapa. Yang penting kalian tuh harus mengerti aku gitu. Aku itu lagi suasana hatinya nggak enak, jadi jangan bikin aku kesel. Kayak gitu. Betul. Kemudian apa ya? Kayaknya saya kadang suka banget dengan kata buanglah sampah pada tempatnya gitu Pak. Jadi segala sesuatu yang sifatnya sampah, kayak emosi negatif itu kan juga sampah itu Betul. juga harus dibuang pada tempatnya ya Pak. Betul. Benar. Jadi kita tidak boleh contohnya nih kita punya pemikiran yang subjektif, tidak suka sama orang. Kalau kita sudah tidak suka, berarti kan apa yang dia lakukan semuanya tuh pasti jelek. Bener nggak Pak? Otomatis ya. Iya. Contohnya kita nggak suka sama siapa, terus dia itu orangnya tuh suka berbagi. Jadi kita bilang apa? Oh dia itu cuma pencitraan aja, lihat aja. Nanti juga ini diambil lagi barang-barangnya atau apa kayak gitu. Jadi ya itu kan pemikiran gimana, negatif. Pak? Pemikiran negatif. Nah itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Kamu tidak boleh mengharapkan orang lain untuk berbuat bagaimana citra yang kamu inginkan itu sendiri. Itu adalah sebuah nilai toleransi yang kamu harus bisa terapkan pada orang lain. Tidak bisa mengharapkan orang lain berbuat seperti apa yang kita inginkan. Oh iya, kita nggak bisa mengontrol hal yang di luar diri kita ya Pak ya. Betul. Tapi kita bisanya mengontrol hal di diri sendiri, tindakan, pikiran, seperti itu ya Pak ya. Iya. Iya. Next. Benar-benar. Jadi hal yang di luar diri, hal yang di luar diri kita itu namanya toleransi. Betul. Nah, ini adalah sifat-sifat seorang Junzi. Coba mau baca. Oh, saya baca ya. Berani tapi bukan tukang bully. Wah, ini marak nih sekarang nih Pak, membuli. Nah, iya. Zaman dulu juga ada, tapi bahasanya bukan bully, ya. menindas. Oh iya, menindas benar. Terus lagi, ya, terus lagi ya. Rendah hati tapi bukan rendah diri. Rendah hati tapi bukan rendah diri. Contohnya gimana? Gak usah menyombongkan diri. Oh iya, nah, biasa aja. Tapi bukan berarti. Jadi harus ingat gitu ya. Kalau rendah diri kan berarti kan. Kadang ada kalimat gini Pak. Aku mah apa tuh? Cuma remehan rempeyek di kaleng kongguan. itu nggak boleh ya, itu rendah diri ya. Tergantung. Itu tergantung kepada orangnya siapa. Saya bisa aja mengatakan ya juga. Iya ya, itu untuk rendah hati ya. Iya. Keluarnya harus. Tapi yang berarti kamu bukan salah. Mengerti di dalam hati diri kamu sendiri bahwa ini orang yang nggak ada. Iya, betul. Oke, saya lanjutin lagi ya Pak. Bangga tapi bukan sombong. Weh, ini gue loh, nggak ada gue ini nih, nggak ada saya, nggak jalan nih acaranya. Itu sombong. Iya. Oke, selanjutnya lembut tapi bukan lemah. Lembut tapi bukan lemah. Oh, betul. Saya. Nah, itu kebanyakan perempuan harus seperti itu ya. Iya. Harus lembut tapi itu bukan. sifat kita. Lemah itu kan iya. Implementasi keluar. Kemudian ada kuat tapi bukan kasar. Ingat ya, banyak loh ini. Bedanya apa? Beda tipis. Kuat tapi bukan kasar, tegas tapi bukan keras kepala. Tegas kita punya prinsip tapi kita juga harus
membuka Melihat, hati, ya melihat melihat ke hal-hal di yang lain. sekitar. Kadang-kadang kan orang juga karena keras kepala itu masa bodoh, pokoknya gua mah ini, Iya, gua nggak suka sama, bisa iya, umpama gitu. iya, iya, Karena iya, kadang-kadang orang benar. serang Iya, seperti iya. itu. Kan gue bos lu, gue nggak suka sama lu. Ya udah suka-suka gue. Mau expel lu, boleh gitu. Iya. Kayak gitu ya Pak. Nah itu tak ada pertimbangan. Oh sebenarnya kalau tegas itu kan Mm-mm, ada sebuah pertimbangan mm-mm, yang terbaik adalah seperti ini. mm-mm, Oke, jalan seperti ini. mm-mm. Iya. Iya. Oke, next. Ya, terus Ya. ya, nah itulah yang namanya junjut. Ya. Oh, Itu yang menjadi topiknya kita bahwa sebuah kenapa seorang Juyuan itu dikenang sampai sekarang sesudah 22 abad kemudian mm-mm, karena dia mempunyai sebuah nilai-nilai dalam hidupnya, mm-mm, hidup dengan kehormatan. mm-mm. Benar. Bukan bergelimang harta ya Pak. Iya, Kehormatan itu tidak dinilai dari harta yang kita punya, dinilai dari apa yang kita capai, Mm-mm. tetapi apa yang bisa kita pegang teguh dan kita bisa jalanin sampai Betul. akhir hayat kita gitu ya Pak. Iya. Wah, luar biasa, saya belajar banyak loh Pak hari ini. Padahal kita cuma taunya festival bacang. Oh, enak nih, makan-makan. Jadi kita cuma tahu ya budaya bacang dari daerah ini bacangnya beda-beda gitu. Mm. Ternyata ada makna filosofi Iya. yang dalam di balik bacang itu Iya, ya. karena kalau tidak ada nilai filosofinya, tidak mungkin bisa bertahan 22 abad. Nilai kebudayaan ini nggak bisa. Iya, betul. Dia Sampai sekarang dan sampai nanti tetap iya, ada. ini termasuk kan salah satu hari yang besar, yang Betul. empat hari besar, termasuk festival bacang. Nanti kita bahas ya Pak. Cuma 4 itu apa aja? padahal itu cuma yang memperingati seseorang itu cuma ini, Wan Wujian. Iya ya, 1 orang doang, bayangin guys. Yang lainnya enggak. Iya, benar. Yang lainnya Berarti luar, dari iya betul. Berarti luar biasa ya. Iya. Luar biasa banget. Nilai-nilai kebajikan 1 orang bisa merubah sejarah. Iya, Seperti itu. betul. Iya, seperti itu. Keren. Oke, selanjutnya kita mau menyaksikan video Jack Ma. Bisa enggak? Nah, kalau mamanya tadi Ya, ini adalah kita tunggu ya, Ahnya Aceh ya. Jadi hari ini video kita ini sama-sama bagus. belajar. Ini video Jack Ma waktu dia ikut sebuah konferensi mengenai kehormatan, nilai kehormatan. Ya, kadang di saat sekarang kan Pak, yang namanya gue nggak mau dipandang rendah, gue mau dihormati orang, jadi gue harus kaya dulu. Ternyata enggak begitu juga ya. Ya. Oke, mari kita saksikan bersama. Ditunggu sebentar ya Ahnya Aceh. Biasa Pak, manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Tapi sekarang kalau online itu sinyal yang menentukan. Betul. Jadi mohon maklum ya. Makanya kalau Ahnya Aceh yang berkesempatan, kita nontonnya offline aja lebih seru ya Pak. Nggak ada delay. Ini adalah yang pertama kali lagi loh dari Semenjak iya jadi benar. harap maklum juga sudah 2 tahun vakum. Iya, benar. Jadi ya begitulah. Daripada kita online terus nggak seru kan Pak. Mendingan ketemu langsung ya. Ini juga pertama kalinya saya bertemu dengan Papa angkat saya. Setelah berapa lama itu Pak? Tak tahu berapa yang lama. Nen ya? Yang Nen Iya, 2 tahun ya. 2 tahunan. Ya dari yang apa? Izekui itu. Izekui.
nanti kita bahas juga Pak di lain sesi. Iya. Itu nilai-nilai kebajikan yang perlu digali kembali. Betul. Dan ada beberapa sekolah juga yang sudah menerapkan pembelajaran TISEP ini ke anak-anak muridnya untuk Iya. pendidikan karakter. Nanti kamu bawa nilai-nilai ini ke yang kamu. Oh iya, siap Pak. Gitu. Jadi jangan cuma konten halu gitu ya. Benar. Kontennya membawa misi. Oh iya, betul. Kita harus membuat itu. Jadi dikemas di dalam model Kekinian. Iya, jadi kita kenalkan lagi, kita gaungkan lagi. Oh, kebajikan itu apa? Contoh kebajikan itu seperti apa? Ya. Itu ya Pak. Boleh. Jadi buat kita selain kita mencari hiburan di media sosial, kita juga bisa sambil belajar gitu ya Betul. Pak. Padahal kan sebenarnya sederhana juga kan nilai TISEP itu. Terus kalau ketemu orang yang lebih tua, lebih hormat, itu sebenarnya cinta. Iya sih. Cuma karena tidak pernah dipraktekkan lagi. Iya, jadi agak kaku gitu ya Pak. Iya. Makanya kalau anak sekarang juga kita lihat kan murid-murid sekarang kan senang main gadget. Jadi ada orang tua, ada siapa. Jadi ada siapa yang datang, dia juga ada sendiri. Tidak disuruh panggil, jadi iya. Itu juga bisa berpengaruh ya. Betul. Salah satunya. Saya jadi tahu deh. Jadi ngerti kenapa pendidikan budaya timur itu menekankan nilai karakter, nilai kebaikan itu di paling awal. Iya. Nah, untuk pendidikan itu yang paling akhir. Karena kalau dasarnya udah nggak baik, kita mau belajar apa juga hasilnya nggak bakal baik gitu ya Pak. Nah, itu salah satunya. Terus itu secara basis juga kan kalau ketimuran adalah basisnya keluarga kan. Jadi nilai-nilai keluarga, bukan nilai individual. Jadi keluarga yang utama. Betul. Keluarga adalah yang utama ya, ingat ya. Papa suaranya agak pelan. Iya. Memang aslinya begitu. Oh, boleh. Oke, Kap Si Aceh. Langsung beneran. Ya. Zoom, oke. Ya, Laosư ni hao. Ni hao. Maksud saya ada pertanyaan itu tadi Junzi. Junzi yang ini apakah sama dengan Junzi yang pepatah mengatakan Sen Xiao Ren Hou Junzi? Sama. Tui yang kecil. Iya. Nomor 2, Tuan Du Laosư. Mungkin Laosư bisa jelasin satu kali lagi supaya kita lebih memahami. Tuan, 为什么叫做断？为什么断？为什么语？那是什么意思？那断绝，这是哪一个断？这个断是什么意思？谢谢。 Wah, ini pertanyaan berat. Ini terus terang aja, saya juga belum mengetahui. Karena memang itu berat. Itu apa artinya itu? Iya, Tuhan. Ya, itu berat. Betul. Kita hari ini belajar banyak banget loh dari
makanan doang, kita sampai mengerti nilai-nilai moral yang terkandung dalam sejarah terciptanya makanan bakcang ini ya. Jadi bukan bakcang itu bukan cuma makanan aja atau ingredients apa yang terkandung di dalamnya. Misalnya kita bisa isi dengan daging ayam, daging apa gitu kan. Kalau di Chinese kan identik dengan daging babi gitu. Betul. Tapi sekarang juga ada yang vegetarian, ada yang vegan. Jadi isinya bisa kita kreasikan dengan ini kita sendiri. Betul, betul. Seperti kehidupan Pak selalu berubah. Selalu berubah. Tapi nilai moral tidak pernah berubah. Bener-bener nih semboyan TikTok. Iya nanti saya bikin. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh iya, ini saya bacakan ya Pak. Dari Pak Tanto ya, Pak Tanto. Pertanyaan saya, bakcang tradisional di tempat Cita itu isinya pakai apa? Oh, Cita. Kita masih ada nggak? Cita. Halo. Ya. Halo Cita. Oh ada, iya. Ya. Cita, mau kamu jawab ini. Bakcang yang di tempat kamu itu isinya apa ya? Bakcang di tempat saya punya beras ketan, romi, jamur, mogu, daging babi, sama juga ada telur asin. Oh, telur asin. Biasanya Kuning punya telur asin ya? Iya. Telur asin. Oh, oke. Siap. Jadi jelas ya buat Pak Tanto, isian bakcang tradisional di tempat Cita itu kurang lebih sama dengan kita ya Pak. Jadi nggak ada jauh-jauh beda. Ada kita kalau yang pakai kuning telur asin itu biasanya bakcang dari Medan. Oh, gitu. Yang Hokkien. Kuntian enggak ada. Kuntien itu kita pakai telur ayam ya Kak Loneng. Oh kaula. Kita bilang apa ya? Oh chestnut ya. Chestnut. Ya itu yang kayak nanti kita ya laci ya. Kita bilangnya laci. Oke, terus sama ya pakai daging babi. Nah, kalau di daerah saya di Kalimantan kita nambahin kacang tanah. Taujin yang dimasak dengan sangat lama durasinya, lebih dari sehari ya. Jadi dia udah empuk. Kalau sekarang kan kita bisa pakai panci presto. Kalau dulu kan dimasak lama gitu. Ya, ini seperti di layar nih Pak, di PPT. Oh, ini dagingnya. Ini daging samcannya ya. Ada daging ininya sama ada lemaknya. Biasanya lebih lembut kayak gitu. Nah, itu juga contoh daun yang dibungkus. Oh, ada hebi. Udang ebi ya, bilangnya gitu, beras ketan. Gambar ini dari kakak saya. Oh, dari daerah Cita ya? Ya. Oke, terus ada apa aja lagi nih? Kita kepo nih. Oh. Macam. Iya, kacangnya macam-macam kita baru tahu loh. Ada kacang hijau, kacang merah, sama kacang tanah ya. Kacang kedelai kayaknya ada deh, kuning-kuning itu Pak. Iya. Iya, bermacam-macam kacang ya. Benar nggak Cita? Iya. Oh. Iya benar. Oh, ini daun yang digunakan buat membungkus ya? Ya. Sebelum dibuat dicuci. Oh, oke. Videonya sudah bisa, kita puterin dulu ya. Ya, ini kita tinggal sedikit. Oh, sedikit lagi deh. Ya. Iya. Nah, ini bacangnya nih, pakai tali kasur. Ini namanya tali kasur kan ya? Benang kasur ya? Yang buat
Ini kalau Cita buat sebegini banyak ya Cita ya. Siap. Ini dipanggil aicao. Biasanya keluarga saya bisa mana ya? 放在di pintu. Oh, taruh di pintu. Ya. Pintu luar rumah ya. Itu apa aja ya? Aicao. Aicao. Rumput. Rumput. Oh. Ya, rumput. Rumput buat menolak bala. Oh. Oh, oh gitu. Oh, mengusir hal-hal yang nggak baik ya. Iya. Oh, buat tahu nggak kayaknya, ha? Iya. Iya, betul. Iya, Bala. pasti ada ceritanya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Banyak banget loh. Kenapa Ini isinya kayaknya nggak ada ya. apa Kalau gitu. di Pontian Iya. nggak ada ya. Di kita nggak ada. Oke, nanti kita simpan dulu ya buat acara selanjutnya. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih Cita? Biasa kita tahu kan kalau festival Precun itu ada namanya Telur. perahu lomba. Telur nggak ada. Kalau. Oh, telur. Iya, di sini kita ada dirikan telur kan Mm-mm. di jam 12. Cuma Indonesia yang Iya. bisa. Oh gitu. Oh, itu cuma di Indonesia, Pak. Peristiwa. Oh iya, benar. Jadi kontennya. Oke. Ah iya, lomba perahu naga. Ini ada juga Pak di Cina ternyata. Ini khasnya di sana. Oh, khasnya di situ. Oke. Ya, selesai. Oh, siap. Iya, mandi. Iya. Iya. Iya, benar-benar. Di Iya. sungai kan membersihkan diri. Semuanya ada Lece di Jojo. Iya. Tapi kan kalau di sana memang mandi malam. Oh, kalau kita enggak jam 12 gitu. Teng. Tradisi orang Tiongkok. Oh. Oh, iya. Oh gitu. Ya, jadi kita belajar juga nih sejarah tentang kenapa orang beramai-ramai mandi di sungai, yaitu untuk membersihkan hal-hal yang buruk. Ya. Dan kemudian setelah kita setelah mandi di sungai itu, membasahkan diri itu, berarti kita keluar dalam keadaan bersih. Seperti itu ya, Pak? Ya. Dayanya keren. Oh, yang liu. Iya. Oh, itu tadi yang iya. itu kan pakai yang liu. Iya, ada yang liu ya. Yang saya bilang itu rumput. Oh, itu ternyata yang liu. Iya. Oh. Nanti kita kupas ya, Ceh. Nanti panggil ada Cece jadi Iya. Karena budaya kita kan jarang kayak begini kan kita belajar kembali, mengingatkan kembali gitu ya Pak. Seiring dengan perkembangan zaman kan ini hal-hal yang udah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Dan semakin lama semakin mengikis. Jadi kita udah nggak tahu, oh itu apa, taunya ada beberapa doang. Iya. Ini simbolnya apa, kenapa ada ini, kita juga udah nggak ini. Iya. Karena tua yang mengetahui itu kan zamannya kita sudah berganti. Jadi tidak ada yang diwariskan. Iya. Nah, makanya senang banget ya di acara Pemuda Teochew ini kita kembali menghadirkan pakar budayanya, jadi bisa kita belajar dari papa gitu. Ternyata kalau makan kita harus, oh iya nih sejarahnya begini. Jadi setiap saat kita selalu diingatkan gitu ya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Oh Cita yang tulis ya.
Saya bacakan ya Cita. Orang dahulu percaya bahwa segera setelah festival bacang datang, cuaca musim panas yang panas tiba. Cuacanya panas dan semua jenis serangga terbang dan binatang buas di alam mulai berkembang. Termasuk beberapa hewan kecil beracun seperti ular, berbisa, kodok, kalajengking, lipan, dan lain-lain. Festival bacang tiba, 5 racun keluar. Dan wormwood memiliki aroma yang unik dan kaya yang dianggap dapat mengusir roh jahat dan racun sehingga semua jenis racun tidak berani mendekat sehingga orang menggantung wormwood di festival bacang. Oh, itu Yang tadi. yang tadi itu yang di pintu itu ya. Namanya. Oh, jadi begitu. Iya, iya. Oh, jadi itu secara tradisional ya tanaman-tanaman yang bisa mengusir serangga beracun seperti itu, Pak. Iya. Iya ya. Kita dapat ilmu baru lagi nih. Iya. Sesuai budaya Sesuai. daerah setempat ya. Iya. Ya, jadi kita enggak paling tidak kalau orang cerita kita enggak norak-norak apa gitu. Iya. Oke, baiklah Anya Aceh. Oh. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Oh, habis itu kenapa makan besar ya, Cak Tokai? Padahal sejarahnya pilu. Kenapa Pak? Kita maksudnya kita memperingati ini kan kita dengan makan. Misalnya Cak Tokai itu kan istilahnya makan besar, kita kumpul dan sejarahnya pilu. Ya itu kan memang tetap. Ya enggak, ya tidak juga ya karena masalahnya kan memang itu menjadi sebuah berkembang kan. Dia menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Terus itu kebiasaan itu dari tahun ke tahun makin lama makin besar makin besar. Jadi pada saat awal-awalnya juga tidak seperti besar sekali seperti itu, tapi ya mungkin ya ketemu memperingati sembahyang seperti itu ya, sembahyang untuk Juyuan. Itu baru kemudian orang merasa wah ini kok harusnya lebih besar nih, ada rencananya Uye Uhau. Terus itu mulai. Makanya disebut perayaan ya Pak ya. Jadi kita merayakan dengan makan-makan bukan berarti kita tidak mempunyai empati, bukan berarti kita seneng nih pejabatnya meninggal, karena dia meninggal kan kita bisa makan enak, makan bacang sampai hari ini. Bukan begitu ya. Itu harus diluruskan. Jadi sambil makan kita juga mengenang, oh ternyata kalau hidup kita jadi orang itu harus mempunyai prinsip, punya integritas, punya moral yang bagus. Gitu. Oke. Baiklah, sekarang kita nonton video ya Pak. Videonya, iya. Apa yang dikatakan Jack Ma mengenai integritas. Oke. 大家好，很荣幸得到大会的邀请，非常遗憾，因为工作的原因，我不能来到现场加入大家的讨论。不过我对今天的话题特别感兴趣，有很多话想说，想和大家交流，也向大家学习。 所以也要特别感谢大会给了我这一个视频的机会。一开始我对自己的英文和中文都产生了怀疑，因为我发现在汉语里面很难准确的找到一个词，这个 honor 这个词的汉文。后来我知道你们中间原来也有很多人其实跟我一样，也不是很能够找到这个词的真正确切的含义，我就很放心了。其实仔细想想。 honor 的内涵，它包含的道理已经陪伴了中国人几千年了，也深入到了世界上各个角落华人的骨髓。中国人很早就明白，要做成事，什么东西才是第一位的。中国先把仁义礼智信这些道理都彻底了，才有后面2000年的辉煌。政治、文化。 艺术和经济，中国曾经有800年的 GDP 是在全世界，《论语》才11000多字，也就今天大概一个报纸的一个版面，但是一下子就影响并治理了中国2000多年。所以我知道今天的大会也非常的重要，因为我们要管好接下来人类发展的2000年的文明。
新加坡给华人世界做了一个表率，我非常赞同新加坡政府所相信的，新加坡能够有今天的发展，今天的国际地位，最重要的是坚守了 honor 所包含的东西，那就是尊重、正义、诚信、责任和担当等等。我刚开始做生意的时候问，我就当然是很有气，很受人尊重的，因为很多人认为那时候我们不会赚钱。我以前也看不起商人，我也认为无商不奸，而且商人创造的社会价值非常有限。等我自己做了企业以后，我才明白，一个做企业家要做得久、做得好，他每天考虑的大部分的事情，都应该跟钱没有关系，和钱有关的都不是战略性的。不以利益为出发点的战略决策才是真正的庙堂之策。所以我一直相信，一个好的财务总监很难做好董事长，因为好的财务总监脑子里全部都是钱，脑子里全是钱的人是很难做好事情，很难做好朋友。阿里巴巴一开始那么难，什么都没有，没有人相信我们要做的事情，人人都说我们是疯子，是骗子，但究竟是什么？起活是而看起来都很阿里巴巴cari seseorang yang berintegritas. Benar. Dan integritas itu suatu hal yang tidak bisa kita tawar untuk di kehidupan sekarang. Karena zaman teknologi, ada robot dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau bilang adu kepintaran, lebih pintar robot. Jadi apa yang nilai yang manusia punya yang tidak dimiliki robot? Ya pertama integritas. Karena robot itu bekerja berdasarkan program. Jadi di program apa dia kerjanya apa gitu kan. Kalau kita manusia kita bisa mempunyai nilai tambah value integritas, punya nilai moral, kita juga
punya yang namanya kebijaksanaan. Jadi kita bisa mengambil keputusan menimbangnya dengan hati. Nah, kalau misalnya kita mau bahas secara teknis keputusan apa yang diambil untuk situasi tertentu, itu pasti banyak yang mengabaikan hati nurani. Benar nggak, Pak? Ya, memang seperti itu. Mm-mm. Kalau pertimbangannya untung rugi kan lebih gampang sebenarnya. Iya sih, benar. Tapi kalau ini kan lain lagi ini. Iya, kalau untung rugi mah maunya untung mulu. Siapa yang mau rugi? Iya. Gitu. Benar. Oke, tanpa terasa ya, waktu kita udah sampai di penghujung acara nih, Pak. Iya. Iya, nanti kita ketemu lagi ya. Terima Baik. kasih Pak sudah bersedia mengisi acara di sini. Oh, Ya. oke. Berdiri ya? Kalau berdiri saya kalah tinggi. Oh, iya Pak. Satu, dua, tiga. Lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, Kang Cece, saya boleh nutup dengan pantun? Oh belum. Oh belum selesai. Oh iya silakan. Sebelum acaranya ditutup, mungkin Olive boleh persilakan kepada Pak Paulis Johan, senior kita, dan Pak Kurnia Kiswoto untuk menyerahkan penghargaan kepada Lause dan Natalia Aceh. Kita berikan tepuk tangan meriah. Luar biasa, luar biasa. Hari ini siang ini bisa dicerita tentang kondisi dan juga faktanya bangsa. Terima kasih Ahya Aceh yang saat ini sedang live di Zoom. Dan terima kasih juga Ahya Aceh semua yang telah hadir di acara kita hari ini. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari dan kita sama-sama melestarikan budaya Bacang. Yeay. Sampai jumpa.